kelas 12 IPA dimanapun kalian berada, especially anak-anak kami kelas 12 IPA di SMA Santo Thomas II Medan. Bagaimana kabar kalian? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat-sehat dan tetap semangat belajar walaupun kita belajarnya masih lewat daring, ya. Baik anak-anak ibu yang baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana menyetarakan reaksi redoks. Jadi dalam suatu reaksi redoks itu terjadi reduksi dan oksidasi, ya. Di mana reduksi terjadi penurunan bilangan oksidasi dan oksidasi terjadi kenaikan bilangan oksidasi. Nah, dalam suatu reaksi redoks dalam hidup sehari-hari ternyata didapatkan arus listrik atau diperoleh arus listrik. Nah, bagaimana suatu redoks bisa menghasilkan arus listrik? Itu kita lihat dalam sel elektrokimia yang akan kita pelajari pada kesempatan ini. Nah, jadi pada kesempatan ini tujuan pembelajaran kita adalah kalian mengetahui dan bisa menjelaskan apa itu sel elektrokimia. Dalam hal ini masih terkhusus pada sel volta dan dapat menghitung berapa arus listrik atau potensial sel yang dihasilkan oleh suatu sel volta. Baik, perhatikan penjelasan berikut ini, ya. Nah, jadi dalam suatu sel volta atau sel elektrokimia, sel elektrokimia itu adalah sel yang di dalamnya terjadi reaksi kimia yang menghasilkan arus listrik, ya. Menghasilkan arus listrik atau di dalamnya terjadi pemberian arus listrik yang menghasilkan reaksi kimia. Itulah sel elektrokimia. Sel elektrokimia ini ada dua. Ada sel volta, ada sel elektrolisis. Nah, jadi dalam sel volta itu katoda itu adalah kutub yang positif, anoda itu adalah kutub yang negatif. Untuk sel elektrolisis kebalikannya, katoda adalah kutub yang negatif, anoda adalah kutub yang positif. Nah, di dalam suatu sel volta itu terjadi reaksi redoks yang spontan, ya, spontan. Sedangkan artinya dalam hal ini reaksi kimia akan menghasilkan arus listrik langsung, ya. Sedangkan dalam sel elektrolisis reaksi redoksnya itu tidak spontan. Maka pada kesempatan ini kita hanya belajar tentang sel volta dulu, yaitu sel yang ditemukan oleh Luigi Galvani dan Alessandro Volta, walaupun dalam percobaan yang berbeda. Baik, perhatikan sel volta. Dalam sel volta prinsipnya adalah dari suatu reaksi kimia dihasilkan arus listrik. Sekali lagi, dari suatu reaksi kimia dihasilkan arus listrik. Atau reaksi redoks menghasilkan arus listrik. Lalu arus listrik itu ditunjukkan dengan elektron yang mengalir dalam sel itu, di mana arah aliran elektronnya itu terjadi dari anoda ke katoda atau dari kutub yang negatif ke kutub yang positif. Anoda adalah kutub yang negatif, katoda adalah kutub yang positif. Nah, katoda itu adalah elektroda tempat terjadinya reaksi reduksi. Katoda itu tempat terjadinya reaksi reduksi. Sedangkan anoda itu adalah tempat terjadinya reaksi oksidasi. Baik. Perhatikan ilustrasi daripada sel volta berikut ini, ya. Nah, perhatikan. Inilah ilustrasi gambar daripada sel volta. Jadi sel volta itu dipisahkan reaksi oksidasi dan reduksinya dalam dua buah gelas kimia, ya. Ini gelas kimia 1, ini gelas kimia 2, ya. Nah, ini dulu. Lalu ini kan ada semacam pipa U dari kaca. Nah, ini adalah jembatan garam. Fungsinya ini adalah untuk menarik kelebihan elektron di masing-masing sel. Menarik kelebihannya, ya. Nah, biasanya jembatan garam ini dibuat dari campuran KNO3 dengan agar-agar. Jadi dimasukkan ke dalam
KNO3 itu dicampur dengan agar-agar. Kalian tahu agar-agar itu kan koloid kan, Nak? Jadi kalau misalnya dimasukkan ke sini, nanti dia akan mengalami koagulasi. Tetapi dia mampu menarik kelebihan-kelebihan elektron positif atau negatif yang terjadi akibat adanya reaksi kimia yang dihubungkan kepada suatu pengukur arus. Jadi ini adalah pengukur arus. Di sini nanti akan dideteksi berapa arus listrik yang dihasilkan dari reaksi redoks yang terjadi. Nah, sekarang saya ambil contoh, misalnya di sini kita masukkan sebagai elektrodanya misalnya tembaga, ya, Cooper itu tembaga. Lalu dengan larutan elektrolit itu misalnya adalah CuNO3. Inilah di sel 1 ya. Nah, di sel yang kedua kita masukkan larutannya elektrodanya adalah zinc. Dengan larutan elektrolitnya kita masukkan ZnNO3. Nah, mari kita lihat, kita hidupkan sel ini. Mari kita lihat berapa arus listrik yang dihasilkan dari reaksi redoks yang terjadi. Maka perhatikan, elektron mengalir dari Zn ke Cu dan terdeteksi arus sebanyak 1,1 volt dihasilkan dari reaksi ini. Ya. Nah, itu dia, ya. Nah, nanti Zn lama-lama akan larut. Akan habis dia. Sedangkan Cu nanti lama-lama akan menebal. Artinya semakin mengendap dia. Nah, karena arah aliran elektronnya dari Zn menuju ke Cu, maka Z ini adalah kutub yang negatif atau anoda, sedangkan Cu adalah kutub yang positif. Nah, kelebihan elektron di masing-masing sel, baik di sini atau di sini, akan ditarik oleh jembatan garam ini. Begitu dia ya. Nah, kita ambil contoh yang kedua. Misalnya, kita matikan dulu. Ya, kita ambil misalnya adalah di sini kita letakkan elektrodanya silver atau perak. Lalu larutan elektrolitnya yang mengandung perak ya, Nak. Misalnya ini AgNO3. Lalu di sini kita letakkan elektrodanya Cooper ya atau tembaga. Lalu larutan elektrolitnya kita ambil tembaga nitrat. Ini dia yang mengandung tembaga. Misalnya dalam konsentrasi 2 molar. Mari kita lihat ya apa yang terjadi, kita hidupkan selnya. Nah, lihat. Nanti elektron akan mengalir dari Cu menuju ke si Ag ya. Dan di sini dihasilkan arus listrik sebesar 0,47 volt ya. Nah, Cu nanti akan semakin lama semakin larut, sedangkan Ag nanti semakin lama akan semakin mengendap. Jadi nanti di sel yang ini akan dihasilkan endapan Ag, di sel yang ini akan dihasilkan ion Cu2 positif. Artinya dia semakin larut. Nah, inilah ilustrasi dari cara kerja suatu sel volta ya. Baik. Nah, kita kembali kepada slide yang tadi ya. Nah, lihat dalam sel volta tadi dari reaksi kimia dihasilkan arus listrik. Nah, jadi harga potensial sel yang dihasilkan atau enol sel itu bisa dicari menggunakan E reduksi kurang E oksidasi ya. Ini potensial reduksi dikurang potensial oksidasi. Nah, mari kita lihat contoh soalnya. Diketahui 2 elektroda sebagai berikut. Yang pertama, Sn2 positif tambah 2 elektron menjadi Sn yang solid. Yang kedua, Cu2 positif tambah 2 elektron menjadi Cu yang solid. Lalu ditanya, tentukanlah harga potensial sel atau berapa arus listrik yang dihasilkan ya oleh kedua elektroda tersebut. Baik, perhatikan sebentar tabel potensial reduksi dari beberapa elektroda ya. Di sini ditunjukkan harga potensial reduksi dari beberapa atom ya. Kita kembali ke soal itu, perhatikan ya. Nah, kita coba jawab di sini. Nah, jadi ingat kita punya rumus seperti ini ya, Nak.
rumus untuk mencari potensial sel itu ada E0 sel, ini E0 sel sama dengan E reduksi atau potensial reduksi dikurang potensial oksidasi ya. Nah, jadi potensial elektroda sel adalah potensial reduksi dikurang dengan potensial oksidasi ya. Baik. Nah, lihatlah di sini Sn-nya harus kita ketahui dulu berapa harga potensial reduksinya. Jadi di sini E0-nya ini adalah positif 0,14 volt ya. Positif 0,14 volt. Lalu ini E0-nya atau potensial reduksi si Cu adalah positif 0,34 volt. Nah, sekarang perhatikan bahwa ternyata potensial reduksi yang lebih besar adalah si Cu yang ini ya. Maka nanti yang mengalami reduksi adalah si Cu, yang mengalami oksidasi adalah si Sn ya, oksidasi. Jadi Cu akan diletakkan sebagai katoda, Sn akan diletakkan sebagai anoda. Maka kita jawab ya, karena potensial sel adalah E reduksi dikurang E oksidasi, maka potensial sel untuk dalam sel volta itu bisa kita hitung secara teoritis, yaitu E-nya si Cu dikurang E-nya si Sn ya. Maka di sini E0 dari si Cu 2 positif tambah 2 elektron dikurang E0 dari si Sn 2 positif tambah 2 elektron. Nah, inilah yang mengalami reduksi ya. Ini yang mengalami reduksi dan inilah yang mengalami oksidasi. Nah, kita tinggal masukkan harganya nak. Berarti E0 selnya sama dengan positif 0,34 karena ini tadi positif 0,34. Perhatikan lagi ini 0,34 dikurang 0,14 ya, dikurang 0,14. Maka diperoleh hasilnya sama dengan 0,48 volt. Nah, berarti dalam hal ini dalam sel volta ini dihasilkan arus listrik sebesar 0,48 volt. Begitu ya. Oke. Nah, atau bisa juga kita buat dengan cara yang lain. Nah, tadi kan sudah disampaikan bahwa di katoda adalah tempat terjadinya reaksi reduksi. Maka kita tulis reaksi di katoda. Nah, reaksi di katoda itu adalah reduksi. Berarti Cu2 positif karena dia tadi yang mengalami reduksi tambah 2 elektron, dia akan mengendap menghasilkan Cu yang solid dengan harga E0 reduksinya atau potensial reduksinya positif 0,14 volt. Lalu di anoda itu tempat terjadinya reaksi oksidasi tadi ya nak. Kalau katoda reduksi maka anoda itu oksidasi ya. Maka di anoda itu adalah Sn. Kalau teroksidasi berarti dia yang solid akan larut menjadi Sn2 positif. Nah, biloxnya nambah karena tambah 2 elektron. Maka E0-nya. Nah, kemudian kalau kita mau buat reaksi redoksnya, ini kita buat reaksi redoksnya. Ayo. Maka ini elektron dengan elektron akan berkurang habis ya. Maka kita turunkan reaksinya. Kita buat, ayo. Cu2 positif yang aqueous tambah Sn yang solid, dia akan menghasilkan Cu yang solid tambah Sn2 positif yang aqueous larut.
maka harga potensial sel yang dihasilkan jumlahkanlah ini menjadi 0,48 volt. Jadi sama dia dengan yang itu tadi yang kita gunakan rumus E0 sel sama dengan E reduksi dikurang E oksidasi. Lihat ini ya, sama ya, sama-sama 0,48 volt. Inilah kalau kita mau mencari potensial sel secara teoritis. Tapi kalau dengan eksperimen maka kita harus rangkai voltanya, sel voltanya ya. Lalu kita coba dengan elektroda-elektroda yang ada ya. Baik anak-anak ibu, yang berikutnya contoh yang kedua adalah, jadi yang bagian A dia kasih seperti ini, Zn solid, ini Zn2 positif, lambang jembatan garam Cu2 positif menjadi Cu yang solid. Lalu yang ini juga ditanya, ini berlangsung apa enggak ya? Ag solid ini menjadi Ag yang positif, jembatan garam Cu2 positif menjadi Cu yang solid. Oke, perhatikan contoh soal yang kedua. Diketahui Zn2 positif tambah 2 elektron menjadi Zn solid dengan harga potensial reduksi minus 0,76 volt. Cu2 positif tambah 2 elektron menjadi Cu yang solid dengan harga potensial reduksi 0,34 volt. Lalu Ag positif tambah elektron menjadi Ag solid dengan harga potensial reduksi 0,80 volt. Apakah reaksi berikut dapat berlangsung? Yang pertama, Zn jadi Zn2 positif, lambang jembatan garam, Cu2 positif menjadi Cu. Yang kedua, Ag solid menjadi Ag positif, jembatan garam, Cu2 positif menjadi Cu yang solid. Baik, anak-anak ibu yang terkasih, terlebih dahulu saya jelaskan dulu tentang notasi sel ya. Jadi notasi sel, bolehlah kita perhatikan lagi presentase yang ini ya nak. Oke, jadi lihat notasi sel. Ini penulisan notasi sel itu ditulis dulu oksidasi, lalu dipisahkan dengan lambang jembatan garam, lalu ditulis reduksi. Ya, inilah notasi sel yang ini tadi ya. Oke, baik. Nah, sekarang coba perhatikan. Oksidasi dulu ya, oksidasi, lalu lambang jembatan garam, reduksi. Nah, itu dia. Nah, itu ditunjukkan pada notasi yang dibuat di dalam soal ini. Berarti kalau Zn2 positif, jembatan garam Cu2 positif Cu, artinya ini saya tulis ya, Zn2 positif, jembatan garam Cu2 positif Cu. Dalam hal ini dia menyatakan Zn yang mengalami oksidasi ya. Oksidasi, sedangkan Cu yang mengalami reduksi. Oke, paham ya nak tentang notasi sel ini ya? Oke, baik. Nah, lalu kita perhatikan dong ya, mana rumusnya? Kita kan punya rumus tadi, untuk mendapatkan harga potensial sel itu adalah potensial reduksi dikurang potensial oksidasi. Nah, perhatikanlah tadi di soal itu potensial reduksi daripada si Cu adalah 0,34 ya, maka kita masukkan. Berarti ini 0,34 dikurang. Mari kita lihat si Zn ya. Ini adalah minus 0,76. Oke. Berarti kita buat dikurang minus 0,76. Maka diperoleh di sini 0,34 ditambah 0,76, maka hasilnya sama dengan 1,1 volt ya, 1,1 volt. Baik. Nah, sekarang anak-anak ibu yang terkasih, perhatikan 1,1 volt ini bertanda positif ya. Dia
bertanda positif. Kalau potensial sel yang dihasilkan bertanda positif, maka reaksi redoks itu berlangsung secara spontan, ya. Artinya, reaksi redoks ini memang akan menghasilkan arus listrik, ya, secara spontan dan bisa dideteksi pada voltmeter, gitu ya. Ingat, kalau potensial selnya didapatkan bertanda positif, maka reaksinya akan berlangsung dengan spontan, ya. Nah, bagaimana dengan yang kedua tadi, ya? Oh, kita kembalikan dulu soalnya yang tadi. Ini Ag positif, jembatan garam Cu2 positif, Cu, ya. Oke, maka kita tulis dulu. Notasi selnya, ya. Notasi selnya adalah, ya, Ag positif menjadi Ag, lalu jembatan garam Cu2 positif menjadi Cu. Maka dalam notasi sel yang diberikan ini, dia menyatakan Ag yang mengalami oksidasi, ya, Ag yang mengalami oksidasi, Cu yang mengalami reduksi. Nah, tentunya kita mau cari harga potensial selnya apakah positif atau negatif. Maka kita kembali ke rumus yang tadi. E0 sel sama dengan E reduksi dikurang E oksidasi, ya. Baik. Nah, mari kita lihat harga yang tadi, ya. Kita lihat harga yang tadi. Nah, untuk Ag itu sama dengan positif 0,80, sedangkan untuk Cu positif 0,34. Berarti kita buat di sini 0,34 karena Cu-nya yang reduksi, ya, dikurang 0,80, ya, dikurang 0,80. Maka diperoleh di sini hasilnya adalah minus 0,46 volt, ya. Ya, oke. Nah, perhatikan bahwa tanda minus ini, minus menyatakan reaksi ini tidak berlangsung, ya. Reaksi tidak berlangsung. Artinya ini kalau mau dilangsungkan itu akan tidak secara spontan. Harus diganti dulu elektrodanya, Cu menjadi oksidasi, Ag menjadi reduksi. Begitu dia, ya. Nah, baik. Itulah sudah saya jelaskan kepada kalian mengenai bagaimana menentukan, ya, potensial reduksi dari suatu sel ini tadi, ya, atau yang ini tadi, ya. Lalu bagaimana melihat apakah suatu reaksi redoks itu bisa berlangsung atau tidak. Nah, dalam pertemuan berikutnya kita juga akan belajar tentang bagaimana kita bisa mengkombinasikan atom-atom mana yang di katoda, mana yang di anoda dengan lebih baik dalam suatu deret yang namanya deret volta. Tetapi untuk kesempatan ini kita masih belajar mengenai bagaimana kalian mampu menghitung potensial reduksi atau potensial sel dari suatu sel volta. Baik. Nah, kegunaan sel volta dalam hidup sehari-hari itu apa sih? Nah, contohnya itu adalah sel Lenk-Lensi atau sel kering, ya. Jadi sel kering itu banyak digunakan pada alat-alat elektronik seperti lampu senter. Nah, sel ini merupakan sel volta primer, ya. Nah, jadi sel kering itu ditemukan oleh Lenk-Lensi sehingga sering disebut dengan sel Lenk-Lensi. Nah, pada sel Lenk-Lensi reaksi oksidasi terjadi pada zinc, ya, seng. Dan reaksi reduksi terjadi pada karbon yang inert. Kan udah belajar kita tentang apa itu elektroda yang inert, ya, yaitu elektroda yang tidak ikut bereaksi. Dia hanya menyediakan permukaan atomnya sebagai tempat terjadinya suatu reaksi redoks. Nah, zat elektroditnya adalah pasta yang basah
terdiri dari MnO2, ZnCl2 dan NH3Cl ya, amoniak klorida ya. Ini ada 3-nya ya nak, maaf ketinggalan. Dan karbon hitam. Disebut sel kering karena dalam sel tidak terdapat cairan yang bebas. Nah ini contohnya adalah baterai ya, baterai yang kita gunakan dalam hidup sehari-hari. Kalau misalnya iseng-iseng kita belah baterai itu, maka akan terlihat bubur-bubur ya. Bubur-bubur itu adalah pasta yang merupakan campuran dari MnO2, ZnCl2 dan amonium klorida ya, NH3Cl ya. Nah, kalau misalnya dibiarkan ini lama atau digunakan, baterainya kalau sudah digunakan udah nggak bisa lagi menghidupkan senter misalnya, lalu kita belah, maka akan tercium bau pesing. Bau pesing itu adalah amoniak klorida, amonium klorida ya. Nah ini gambar dari sel kering. Inilah baterai itu ya. Jadi ada bagian-bagiannya yang kalau kalian belah nanti itu potongan yang di dalam warna hitam itu adalah batangan karbon ya atau grafit. Nah dia di situ bertindak sebagai katoda atau kutub yang positif ya. Nah jadi lalu di atasnya kan ada kayak yang menonjol itu kan nak. Nah itu tutup baja sebagai penghubung katoda. Lalu yang ini adalah tabung kertas laminasi atau insulator ya. Nah disinilah pasta campuran MnO2 dan NH4Cl ya, serbuk karbon dan air ya. Nah kemudian di sini adalah gel pemisah elektron dari elektrolit dari lapisan kanji, di dalamnya ada lapisan kanji dan bungkus kalengseng sebagai anoda. Nah yang ini adalah dasar kertas laminasi atau insulator dan ini adalah logam Zn sebagai anoda ya. Nah lalu kalau kita hubungkan dengan katoda dan anoda yang ada di dalam lampu senter kita, maka senter itu bisa menyala dan menghasilkan arus listrik. Cahayanya bisa kita menerangi kita ya. Baik, nah potensial tiap sel Lin-Clancy itu 1,5 volt. Nah sel Lin-Clancy itu tidak dapat diisi ulang, jadi dia sekali pakai habis ya, maka dia disebut juga sel primer. Contohnya adalah baterai yang biasa digunakan dalam senter dan baterai yang berbentuk kancing yang digunakan dalam arloji jam tangan ya dan kalkulator. Reaksinya di anoda itu Zn yang akan teroksidasi menjadi Zn2 positif. Sedangkan di katoda MnO2 dan NH4 positif akan tereduksi menjadi Mn2O3 dan NH3 ya. Sehingga nanti reaksi redoksnya akan menghasilkan Zn tambah 2 MnO2 tambah 2 NH4 positif menjadi Zn2 positif tambah Mn2O3 tambah 2 NH3 dan air. Nah jadi Zn2 positif itu dapat bereaksi dengan NH3. Ini Zn2 positif bereaksi dengan NH3, dia akan membentuk ion kompleks ZnNH3 4 kali 2 positif. Nanti kita akan mempelajari ion kompleks pada pertemuan berikutnya. Baik, contoh sel volta yang kedua adalah baterai alkalin. Baterai ini terdiri dari anodanya ginseng, katodanya mangan dioksida MnO2 ya, dan elektrolitnya kalium hidroksida. Reaksi yang terjadi pada sel Lin-Clancy dapat ditulis seperti ini ya. Ini tadi. Oke. Zn akan teroksidasi menjadi ZnOH 2 kali. Sedangkan mangan dioksida MnO2 akan tereduksi menjadi MnO dan MnO2 ya, menghasilkan MnO2 juga ya. Nah, potensial dari baterai alkalin adalah 1,5 volt juga. Kelebihan baterai alkalin dibanding sel Lin-Clancy adalah dia lebih tahan lama ya daripada baterai kering tadi ya. Oke. Nah sekarang pernah nggak kamu mendengar orang memakai alat bantu pendengaran? Pernah ya. Jadi alat bantu pendengaran itu menggunakan baterai perak oksida. Nah ini gambar baterai perak oksida ya. Nah jadi di dalamnya ada anoda Zn ya, ada katoda perak oksida. Nah seperti inilah sebenarnya gambar atau yang terjadi di dalam baterai perak oksida yang digunakan sebagai alat bantu pendengaran bagi saudara-saudara kita yang pendengarannya sudah tidak normal ya. Baik,
Berikutnya, reaksi yang terjadi pada perakoksida seperti ini. Di anoda, Ag2O akan teroksidasi menjadi Ag, sedangkan Zn akan tereduksi menjadi ZnOH 2 kali ya. Zn akan tereduksi ya. Dia berubah menjadi ZnOH 2 kali. Sedangkan OH negatif di sini akan menghasilkan H2O ya. Akan menghasilkan H2O. Lalu lihat di sini diturunkan Ag2O tambah Zn tambah H2O akan menjadi 2Ag tambah ZnOH 2 kali ya. Baik, nah kemudian ada juga baterai merkurium 2 oksida. Jadi baterai ini menggunakan kalium hidroksida sebagai elektrolit dengan voltasenya sekitar 1,4 volt. Anodanya adalah zinc yaitu seng dan katodanya biasanya digunakan oksida yang mudah direduksi atau suatu elektroda lamban yang bersentuhan dengan oksida. Yang berikutnya aki atau sel penyimpanan timbal. Ini kan sering kalian dengar ya, akumulator ya. Jadi kamu tentu sudah melihat aki. Aki termasuk sel volta yang sekunder ya. Jadi aki merupakan sel volta yang banyak digunakan dalam kendaraan bermotor. Mau mobil atau sepeda motor itu semua menggunakan akumulator ya. Nah kelebihannya aki juga dapat diisi ulang kan. Oke. Baik. Nah inilah gambar dari sel aki ya. Ini dia gambar sel aki. Pasti sudah kenal ya nak. Dalam hidup sehari-hari pastilah sudah sering kalian lihat sel aki ini kan. Nah kemudian reaksi dalam sel aki. Tahukah kamu bagian dalam aki? Aki itu disusun dari lempeng timbal ya. Timbal ya. Dan timbal oksida atau PbO2 ya. Yang dicelupkan dalam larutan asam sulfat ya. Jadi tentu kalian tahu asam sulfat itu adalah H2SO4 ya. Asam sulfat itu H2SO4. Oke. Nah, jadi apabila aki memberikan arus, maka lempeng timbal Pb bertindak sebagai anoda dan lempeng timbal PbO2 bertindak sebagai katoda. Reaksinya lihat, ini Pb akan teroksidasi menjadi PbSO4 ya. Ini menjadi PbSO4. Ini dia. Ya. Di sini kan jadi Pb2 positif dia. Lalu di katodanya itu ada PbO2. Ini PbO2. Dia akan menjadi PbSO4. Ini dia. PbSO4. Oke ya. Nah, jadi nampak di sini terjadi oksidasi dan reduksi. Dan aki ini bisa dicas kembali ya dengan mengalirkan listrik ke dalamnya ya. Jadi pada kedua elektroda terbentuk timbal sulfat PbSO4. Hal ini dikarenakan karena timbal sulfat terdepositokan pada elektroda di mana garam terbentuk, bukannya terlarut dalam larutan. Nah, apabila keping ditutup oleh PbSO4 ya dan elektrolitnya telah diencerkan oleh air yang dihasilkan, maka sel akan menjadi kosong. Ya, sel akan menjadi kosong. Nah, untuk mengisi kembali, maka elektron harus dialirkan dalam arah yang berlawanan menggunakan sumber arus listrik dari luar ya. Menggunakan sumber arus listrik dari luar. Ini dia. Nah, timbal sulfat dan air diubah kembali ya, diubah kembali. Nah, itu tadi dicas katanya, cas baterai ya, menjadi timbal dioksida dan asam sulfat dengan reaksi seperti ini. 2 PbSO4 tambah 2 H2O menjadi Pb solid tambah PbO2 tambah 2 H2O. Jadi ini namanya dicas ya, dicas kembali. Jadi dicas baterai, itulah istilah di luarannya, dicas baterai. Baik. Nah, itulah aki. Berikutnya sel bahan bakar. Jadi sel bahan bakar itu digunakan pesawat ruang angkasa dalam program Apollo ke bulan. Itu sudah digunakan ya. Sel bahan bakar ini seperti inilah prinsipnya di dalam. Ini gambarnya. Jadi nanti arus listrik akan keluar dari sini ya. Nah, elektrolitnya KOH, lalu anodanya ini ada H2, lalu di katoda ada gas O2. Baik. Pada sel bahan bakar biasanya menggunakan oksigen di katoda dan satu gas yang dapat dioksidasi pada anoda.
Nah, reaksi yang terjadi pada sel bahan bakar itu seperti ini. Di katode nanti H2 akan teroksidasi menjadi apa? Menjadi H2O ya, ini dia. Oke. Sedangkan di katode nanti O2 akan tereduksi menjadi OH negatif ya. Reduksi menjadi OH negatif. Nah, itulah sel bahan bakar ya. Nah, jadi uap air yang dihasilkan diembunkan dan ditambahkan dalam persediaan air minum untuk para astronot. Uap air tadi itu yang ini. Uap air ini yang dihasilkan itu ini. Uap air ya, ini dia. Jadi ini diembunkan sehingga dia menjadi air minum untuk para astronot ya, untuk para astronot. Oke. Sekarang perhatikan, sel bahan bakar ini memiliki kelebihan yaitu efisien, sedikit pembakaran, bebas polusi, tidak berisik dan mudah dibawa. Nah, sel bahan bakar tidak berhenti memberikan muatan selama ada sumber bahan bakarnya ya, selama sumber bahan bakarnya tercukupkan ya, tercukupkan. Nah, biasanya hidrogen dari gas alam dan oksigen dari udara. Sekali lagi, biasanya sumber bahan bakarnya itu adalah hidrogen dari gas alam ini dan oksigen dari udara. Nah, untuk detailnya lagi kalian boleh menambah pengetahuan kalian dengan membaca berbagai sumber yang bisa kita gunakan untuk referensi kita menambah ilmu kita ya. Baik anak-anak ibu, itulah tadi penjelasan mengenai sel volta ya. Nah, kemudian pada kesempatan ini juga saya akan memberikan latihan juga untuk kalian. Silahkan kalian kerjakan latihan ini ya. Sekali lagi, soal yang pertama boleh kalian tulis. Ini soal yang kedua. Ini soal yang ketiga. Dan ini soal yang keempat. Ini soal yang kelima. Dan ini saya ambil dari berbagai sumber termasuk soal-soal UTBK ya. Baik anak-anak ibu yang terkasih, saya kira kita cukupkan pembelajaran kita hari ini tentang sel elektrokimia yang pertama yaitu sel volta. Dan saya akan buka kolom pengiriman jawaban di Google Classroom kita. Nanti kita boleh komunikasi melalui aplikasi Zoom. Mana tahu ada yang kalian tidak pahami ya. Boleh juga kalian mengirimkan pertanyaan kalian melalui WA atau voicemail ke WA grup kita. Kita manfaatkan semua teknologi yang kita punya untuk memperdalam ilmu kita. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Semoga kalian tetap sehat dan selalu social distancing. Dan ingat, selalulah menggunakan masker kalau keluar rumah dan hindari kerumunan. Mari kita berdoa semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu sehingga kita bisa kembali bertatap muka di dalam ruangan kelas. Baik anak-anak ibu yang terkasih, salam sehat untuk kita semua. Bye-bye.